Selamat pagi, hai sahabat belajar, bertemu lagi dengan saya di rumah belajar. Bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Kali ini bertemu dengan saya Dwi Nuraini dari SDN Duren Jaya 1 Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Pagi hari ini saya akan mempelajari tentang manfaat sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar manusia. Ada apa saja sih sumber daya alam tersebut? Sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa sih bedanya? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui artinya sumber daya alam tersebut jumlahnya sedikit, tidak dapat diperbanyak. Tetapi sedangkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya banyak karena bisa diperbanyak. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu contohnya adalah sayuran, buah-buahan, kemudian hewan, tanah liat yang jumlahnya bisa diperbanyak. Artinya jumlahnya banyak di lingkungan sekitar kita. Kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui contohnya adalah minyak bumi dan batu bara. Karena jumlahnya sedikit, kalau sudah habis maka termasuk ke dalam barang langka. Nah, manfaat apa saja sih yang bisa didapatkan dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yang pertama tadi adalah sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan manfaatnya adalah sebagai bahan makanan yang bernutrisi, yang bergizi bagi yang dibutuhkan oleh manusia, oleh tubuh manusia. Nah, jadi kita harus bisa memakan sayuran dan buah-buahan tersebut. Yang kedua adalah hewan. Hewan kenapa termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Sumber daya alam yang jumlahnya banyak karena hewan dapat diternakkan. Hewan dapat diperbanyak dengan cara dibuat ternak. Nah, manfaatnya apa? Hewan bermanfaat sebagai makanan juga bagi manusia. Diambil apanya? Hewan ada yang diambil dagingnya, ada yang diambil telurnya, ada yang diambil susunya. Nah, itu sangat bermanfaat bagi manusia. Kemudian ada tanah liat. Tanah liat juga adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena bermanfaat sebagai bisa dibuat oleh berbagai macam bentuk kerajinan tangan. Nah, kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya sedikit. Contohnya adalah minyak bumi yang manfaatnya bisa digunakan sebagai bahan bakar alat transportasi, bahan bakar gas LPG, kemudian batu bara juga sebagai bahan bakar alat transportasi. Nah, batu bara dan minyak bumi itu jumlahnya sedikit, jadi tidak dapat diperbanyak karena perlu waktu ribuan tahun agar minyak bumi dan batu bara tersebut dapat kembali ada di bumi kita. Sekian dari saya tentang pembelajaran sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Terima kasih.